Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ferry Citra Febrianto, selaku dosen mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan manajemen proyek di pertemuan 14. Nah, garis besar topik yang akan kita bahas terkait dengan apa saja sebenarnya proyek itu dan bagaimana cara mengelola suatu proyek. Juga akan dipelajari resiko apa saja yang bisa terjadi selama menjalankan proyek. Untuk teori lainnya, teman-teman bisa baca di modul pertemuan 14. Nah, manajemen proyek mempunyai tujuan secara garis besar adalah mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu. Dengan syarat anggaran tertentu juga waktu yang terbatas, sehingga pada dasarnya manajemen proyek bagaimana caranya kita mengelola semua komponen tersebut supaya terlaksana dengan efektif serta efisien. Ini menjadi tujuan utama manajemen proyek. Kemudian jika ditanya, apa saja kegiatannya dalam melakukan manajemen proyek? Sebenarnya banyak. Kita bisa coba kelompokkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, ada perencanaan pekerjaan, di mana ini adalah step paling awal dalam melihat dari awal pemulaian atau mulai dari proyek itu direncanakan sampai pelaksanaan sampai dengan hasil selesai. Kita harus punya estimasi begitu. Selain itu, ada penilaian risiko. Apa saja yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek? Baik itu masalah tenggat waktu yang mundur, masalah budget yang kurang, atau tujuan-tujuan utama yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, memperkirakan juga sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi, ketika perencanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, maka perkiraan sumber daya yang tadi dibutuhkan itu juga bisa jadi miss atau tidak sesuai dengan estimasi di awal. Selanjutnya, perorganisasian pekerjaan. Ini menempatkan the right man on the right place, sesuai dengan pekerjaannya, spesifikasinya, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam setiap item-item pekerjaan yang dilaksanakan. Selanjutnya, memperoleh sumber daya manusia dan material. Kalau sebelumnya perorganisasian pekerjaan, yang poin selanjutnya ini lebih ke sumber daya serta material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek di lapangan. Selanjutnya, penugasan pekerjaan, kepada siapa dan berapa lama, serta seperti apa kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, kegiatan mengarahkan. Ini kegiatan yang dilakukan pada saat pekerjaan tersebut dimulai di lapangan. Kemudian, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan atau pelaporan kemajuan yang ada dalam masanya. Terakhir, menganalisis hasil yang diperoleh, apakah sesuai dengan perencanaan di awal ataukah berbeda dengan perencanaan di awal. Ini sangat penting untuk dilakukan analisis begitu. Selanjutnya kita berbicara tentang proyek runaway dan kegagalan sistem. Ini yang biasa orang-orang lapangan atau orang-orang yang berkutat dalam bidang manajemen proyek perlu memperhatikan lebih dalam supaya hal-hal ini tidak terjadi. Ini berbicara tentang bagaimana buruk proyek yang dikelola, karena pada dasarnya yang terjadi di lapangan, banyak proyek yang diserahkan dengan beberapa fungsi yang hilang. Artinya, ketika proyek itu berjalan, fungsi-fungsi yang seharusnya ada atau kualitas yang harusnya dijaga itu hilang sampai dengan hasil akhir. Ini banyak-banyak macamnya seperti itu. Contohnya, ada salah satu case, tahun 2007, sebuah studi efektivitas IT oleh Tata Consulting Service melaporkan temuan yang sama, bahwa antara 30 dan 40% dari semua proyek perangkat lunak adalah runaway. Artinya, proyek yang dijalankan jauh melebihi jadwal serta anggaran proyeksi aslinya dan gagal untuk melakukan fungsi seperti yang telah ditentukan pada awalnya. Karena pada dasarnya proyek IT ini mempunyai lingkup kerjaan yang cukup kompleks, sehingga dituntut memiliki kualifikasi standar yang mumpuni sesuai dengan tujuan diadakannya proyek tersebut. Nah, sehingga dari beberapa teori tersebut kita derivasikan ada 5 variabel manajemen proyek yang perlu diperhatikan.
agar pelaksananya tadi efektif dan efisien. Pertama, kita melihat scope. Itu terkait dengan definisi pekerjaan, apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam satu proyek. Ini menghindari adanya perluasan spesifikasi proyek yang tidak tertera dalam perencanaan. Kedua, ada time. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ini terkait dengan deadline. Ketiga, cost. Ini berbicara tentang biaya, anggaran, serta budget yang dikeluarkan untuk menyelesaikan satu buah proyek. Keempat, ada quality, yang menjadi indikator seberapa baik hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh manajemen di awal. Terakhir, yang tidak kalah penting dan ini cukup beresiko adalah resiko atau risk, yang mengacu pada masalah-masalah potensial yang akan mengancam keberhasilan proyek dalam pelaksanaannya. Begitu. Ini 5 variabel manajemen proyek yang mutlak. Nah, artinya, why efficient project management is important? Kenapa ini menjadi penting? 32% of project fail due to poor management. Artinya 32% kegagalan yang terjadi dalam manajemen proyek itu didasarkan atas manajemen yang buruk dalam pelaksanaannya. Dan 68% proyek itu gagal memenuhi deadline, budget, serta kualitas dari target yang ditetapkan. Dan 97% of business believe that project management is essential for success. Project management itu sangat-sangat dasar untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaannya hingga akhir. 80% of high-performing project are led by a project manager with qualification. Artinya, project manager yang mempunyai kualifikasi tertentu mempunyai dampak positif dalam pelaksanaannya ketika mereka pimpin. Terakhir, 45%, on average, a large IT project runs 45% over budget. Ini sering terjadi pada industri IT, di mana sekitar 45% proyek yang dilakukan melebihi budget yang direncanakan di awal. Sehingga, kelima komponen ini menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, pemilihan manajemen proyek ini akan ada beberapa poin di mana terbagi menjadi 3 pelaksana utama. Ada senior management, ada middle management, dan ada operational management. Ini meruntut pada tanggung jawabnya masing-masing. Ada terkait dengan corporate strategic planning, ada steering committee, ada project management, dan ada project team. Tergantung pelaksanaannya dan fungsi-fungsi masing-masing bagian. Lebih lengkap teman-teman bisa baca nanti di modul. Nah, paling terakhir yang perlu diperhatikan ada Critical Success Factor atau CFS. Ini terkait dengan bagaimana perencanaan informasi yang efektif, penentuan Critical Success Factor-nya, dan terakhir metode yang dilakukan. Kemudian, ini terakhir yang perlu teman-teman kerjakan terkait dengan soal latihan atau tugas. Nanti bisa teman-teman kerjakan, kemudian laporkan pada dosen masing-masing, karena ini sebagian dari latihan teman-teman untuk melihat apakah materi yang disampaikan sesuai pemahaman teman-teman atau tidak. Begitu. Dari saya cukup sekian, kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.